Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Waqad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fi bayani ma yahrumu isti'maluhu minal awani wa ma yajuzu. Sekarang kita masuk di dalam satu pembahasan tentang barang-barang ataupun alat-alat yang haram untuk kita gunakan, ya, haram untuk kita gunakan. Ada barang-barang ataupun alat-alat, ya, haram digunakan untuk keseharian kita, ya. Faslun ay hadza faslun. Faslun ay hadza faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Ibarate fasal fi bayanima ing dalem nerangaken perkara, fi bayanima kang tetep ing dalem nerangaken perkara, yahrumu kang haram apa isti'maluhu gunakane ma minal awani nyatane piro-piro wadah wa malan nerangaken perkara ya juzu kang wenang apa isti'maluhu. Ya. Sekarang kita akan membaca, ya, menerangkan tentang wadah-wadah yang haram digunakan dan wadah-wadah yang boleh digunakan, ya. Haram wadah yang digunakan seperti apa nanti akan dijelaskan oleh Imam Musannif. Yang perlu kita pahami adalah ada barang-barang, ya, yang nantinya ketika digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu haram, ya, digunakan sehari-hari itu haram. Wa bada'alan ngawiti sapa Imam Musannif fil awwali kelawan kang pertama faqala moko dawuh sapa Imam Musannif dawa Imam Musannif wala yajuzu ila akhirih. Wala yajuzu lan ora wenang fi ghairi daruratin ing dalem liyane tingkah darurat, la yajuzu lirajulin kaduwe wong lanang awimraatin utawa wong wadon
utawa wong wadon apa sing ora oleh apa istimalu syai'in gunakaken swiji-wiji min awaniyiz zahabi wal fiddati saking pira-pira wadah kang den gawe saking emas saking pira-pira wadah kang den gawe saking emas wal fiddati lan perak. Tidak boleh menggunakan barang-barang ataupun alat-alat yang terbuat dari emas ataupun perak, hukumnya tidak boleh. Wala yajuzu, kata Imam Musannif, wala yajuzu ay yahrum, maksudnya adalah haram ya. Ada orang menggunakan alat yang terbuat dari emas ataupun perak, maka itu hukumnya haram ya, beberapa versi dijelaskan oleh para ulama mengenai layajuz ya. Ada yang mengatakan haram itu min kabair, itu dari dosa yang besar. Menggunakan barang-barang yang terbuat dari emas ataupun perak itu dosa besar. Ada yang mengatakan itu dosa tapi cuma dosa kecil ya. Tidak sampai dosanya dosa yang besar. Ada yang mengatakan bukan haram ya, tetapi hanya makruh tanzih ya, hanya makruh. Ada juga yang berpendapat haramnya itu dikhususkan untuk minum dan makan. Untuk selain minum dan makan itu hukumnya tidak haram. Itu ada juga yang berpendapat demikian. Ada yang berpendapat hukumnya haram, dosa besar, ada yang mengatakan dosa kecil, ada yang mengatakan hukumnya hanya makruh, ada yang mengatakan haramnya itu muhtas ya, haramnya itu dikhususkan, cuma haram ketika digunakannya untuk makan ataupun digunakannya untuk minum. Selain untuk keduanya itu hukumnya tidak haram ya, karena ada salah satu hadis yang Nabi mengatakan la tashrabu fi aniyatiz dzahab wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima Kita dilarang makan atau minum yang wadah-wadahnya itu terbuat dari emas dan perak. Walhasil mazhabuna Imam Asy-Syafi'i ya mengatakan dan berpendapat la yajuz di sini adalah haram ya, haram menggunakan alat atau menggunakan wadah-wadah yang mana terbuat dari emas ataupun perak ya, ataupun perak. Itu wala yajuz ay yahrum, maksudnya adalah haram. Haramnya itu fi ghairi darurah, di dalam selain darurat ya, berarti kalau menggunakannya itu dalam keadaan darurat berarti hukumnya boleh, tidak haram. Sama Syekh Imam Al-Bajuri, beliau menerangkan itu seperti orang menggunakan mirwat ya. Ada orang menggunakan mirwat itu kuasnya selak ya, yang seperti lidi itu buat selakan, itu namanya mirwat ya. Ada orang punya keluhan di matanya ya, punya keluhan matanya rabun atau yang lain sebagainya, ada masalah di dalam matanya, kemudian datang ke salah seorang dokter ya, dokter ahli, dokter yang adil
Datang kemudian diberikan resep oleh seorang dokter tadi bahwasanya supaya memakai celak yang mana mirwatnya itu terbuat dari emas, ya, yang mana terbuat dari emas ataupun perak, ya, ataupun perak, maka hukumnya ini menjadi boleh karena di dalam penggunaannya ada status darurat, ada status darurat, ya, ada status darurat. Maka yang seperti ini, permasalahan yang seperti ini itu hukumnya boleh, ya, tidak haram. Lirojulin awim roatin, baik untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Istimalu syai'in min awanil dhahabi wal fiddah, menggunakan alat-alat yang terbuat dari emas ataupun perak itu hukumnya haram. Itu hukumnya haram. La fi aklin, nam. La fi aklin, ora ing dalem mangan, wala fi syurbin, lan ora ing dalem minum. Keharamannya itu tidak di dalam makan, wala fi syurbin, dan tidak di dalam minum. Wala ghairihima, lan ora ing dalem liyane akal lan syurub. Wala ghairihima, lan ora ing dalem liyane mangan lan minum. Ya, jadi keharamannya tadi itu keharaman di dalam menggunakan barangnya tadi, ya, menggunakan barang yang terbuat dari emas, menggunakan barang yang terbuat dari perak itu hukumnya haram. Tetapi kalau makannya, ya, misalkan ada orang punya piring tapi piringnya terbuat dari emas, ya, terbuat dari emas, apa namanya, menggunakan alat itu haram, tapi makannya itu tidak, ya, makannya, hukum makannya itu tidak haram, ataupun minumnya itu tidak haram, atau yang lain sebagainya. Ada orang punya tempat wudhu, ember dan lain sebagainya itu terbuat dari emas ataupun terbuat dari perak. Menggunakan alat-alatnya tadi itu hukumnya haram, tetapi kalau perbuatannya, ya, wudhunya, makannya, minumnya dan lain sebagainya itu hukumnya tidak haram. Nah, wa kamalan koyo olehe barang. Wa kamalan koyo oleh barang yahrumu kang haram. Silaima yahrumu kang haram. Opo istiqmaluma. Opo istiqmaluma gunakane barang. Opo istiqmaluma gunakane barang. Dzukiro kang wis den tutur. Silaima dzukiro kang wis den tutur opo ma. Silaima yahrumu, silaima dzukiro kang wis den tutur opo ma. Yahrumu haram. Yahrumu moko haram opo ittikhadhuhu nyimpenema. Opo ittikhadhuhu nyimpenema min ghairi isti'malin saking tanpa nggunakaken fil asohi ing dalam qaul kang asoh. Ya, begitu juga kata Imam Musonef, begitu juga orang yang menggunakan barang yang terbuat dari emas ataupun perak itu haram, juga orang yang menyimpan barang-barang tadi. Ya, orang menyimpan barang, piring terbuat dari emas, sendok terbuat dari emas, gelas terbuat dari emas dan lain sebagainya, alat-alat yang terbuat dari emas ataupun perak itu hukumnya haram. Ya, menyimpannya saja haram, apalagi menggunakannya. Itu dua hal yang sama-sama haram. Ya, memakainya haram, menyimpannya juga haram. Fil asohi itu menurut qaul kang asoh. Qaul yang asoh menyimpannya itu haram. Ya. Berarti kalau ada asoh, ada muqabiluha, ada muqabiluhu itu soheh. Ya. Berarti ada perbandingan di dalam pendapat di atas.
pendapat yang pertama, menyimpannya itu haram, itu qaul asoh, berarti ada bandingannya qaul asoh, namanya qaul sohih. Pendapat asoh ada pendapat sohih, berarti menurut pendapat sohih menyimpannya itu tidak haram, ya, menyimpannya itu tidak haram. Yang haram itu menggunakannya, ya. Naam, wayah rumulan haram. Wayah rumulan haram aitun halemane. Opo al ina wadah. Opo al ina wadah al matliyu. Al matliyu kang tercetak. Al matliyu kang tercetak bidhahabin kelawan nganggo emas. Bidhahabin kelawan nganggo emas. Au fiddatin utawa nganggo perak. Utawa nganggo perak. In hasola lamun ngasilaken, lamun hasil. In hasola lamun hasil. Minat tilai saking cetaane mau. Opo syai'un suwiji-wiji. Bi'irdihi kelawan nglebure syai' alan nari ingatase geni. Alan nari ingatase geni. Haram hukumnya, ya. Hukumnya haram. Waya juzulan menang. Waya juzulan menang opo istiqmalu inain. Gunakane wadah. Waya juzulan menang opo istiqmalu inain. Gunakane barang. Ghairihima kang liyane emas lan perak. Ghairihima kang sakliyane emas lan perak. Ai tegese ghairi dhahabi wal fiddah. Tegese liyane emas lan perak. Minal awani saking piro-piro wadah. Minal awani saking piro-piro wadah. An-nafisati. An-nafisati kang berharga. An-nafisati kang berharga. Kaina iyakutin kaya dene wadah kang den gawe saking batu permata. Kaina iyakutin saking wadah kang den gawe saking permata. Ya, tadi dijelaskan haram menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas ataupun perak, ya. Haram menggunakan barang yang terbuat dari emas ataupun perak. Tapi ya juzu istiqmalu ina'i ghairihima. Tapi boleh menggunakan menggunakan barang alat-alat yang terbuat dari selain emas dan perak, walaupun sesuatu tersebut adalah sesuatu yang harganya melebihi emas atau perak, ya. Nilainya lebih tinggi daripada emas dan perak, maka hukum menggunakan wadah yang terbuat dari selain emas dan perak tadi, walaupun nilainya lebih tinggi ataupun harganya lebih tinggi, maka itu hukumnya boleh, ya. Ada orang bikin wadah atau alat-alat menggunakan yakut, ya. Yakut, batu permata itu nilainya lebih tinggi daripada emas ataupun perak, ya. Tapi boleh karena bukan emas dan
perak, menggunakan permata, menggunakan intan, ya, lain sebagainya, macam-macam perhiasan-perhiasan yang selain emas dan perak, walaupun itu lebih mahal ataupun nilainya itu lebih tinggi, itu tidak masalah, tidak menjadikannya haram selagi itu bukan emas ataupun perak. Naam. Wa yahrumulan haram. Wa yahrumulan haram. Al ina'u opo wadah. Wa yahrumulan haram opo al ina'u wadah al mudabbabu kang den tambal. Al mudabbabu kang den tambal bidobbati fiddatin. Bidobbati fiddatin kelawan tambalan perak. Haram wadah-wadah yang ditambal dengan tambalan perak. Hukumnya haram. Tapi diperinci, ya, tapi diperinci hukumnya haram, akan tetapi diperinci. Kabirotan kang akeh urfan ing dalem umume lizinatin krono kanggo pepaes. Lizinatin krono kanggo pepaes. Ya, haram menambal alat-alat ataupun wadah-wadah dengan tambalannya perak. Haram. Ya, haram hukumnya menambal dengan tambalannya perak. Yang pertama ketika tambalannya itu besar. Ya. Yang pertama ketika tambalannya itu besar dan untuk berhias. Yang pertama besar untuk berhias, maka itu hukumnya haram. Ya, ingat-ingat ya. Yang pertama tambalan dengan perak itu besar dan untuk berhias, itu hukumnya haram. Fa in kanat kabiratan li hajah jaza. Fa in kanat moko lamun ono. Fa in kanat moko lamun ono opo fa in kanat moko lamun ono apa al mudabbab. Mongko lamun ono apa al mudabbab iku kabiratan gede. Iku kabiratan gede li hadatin krono anane hajat. Krono anane hajat jaza mongko wenang. Jaza mongko wenang ma'al karohati. Ma'al karohati ing dalem sertane makruh. Jaza wenang ma'al karohati ing dalem sertane makruh. Ya, ini yang kedua. Yang pertama tambalan dengan perak besar terus untuk berhias hukumnya haram. Yang kedua tambalannya itu besar tapi ada hajat, itu hukumnya boleh disertai makruh. Boleh disertai makruh. Itu yang kedua. Hukum yang ketiga gimana? Au shagiratan utawa anane tambalan iku setitik, itu cilik. Au shagiratan utawi anane tambalan iku shagiratan cilik. Urfan ing dalem umume. Urfan ing dalem umume lizinatin krono kanggo pepaes karihat mongko makruh opo al mudabbab. Mongko makruh opo sohiro. Mongko makruh opo sohiro. Ya, yang ketiga tambalannya dengan perak itu sedikit. Tambalannya dengan perak itu sedikit.
tapi untuk berhias, sedikit tapi untuk berhias, hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Ini yang ketiga. Yang keempat, auli hajatin fala tukroh. Auli hajatin utawa anane tambalan iku sedidik li hajatin krono anane hajat fala tukrohu mongko ora den makruhaken. Auli hajatin utawa krono anane hajat. Auli hajatin utawa krono anane hajat fala tukroh mongko ora den makruhaken. Ya. Yang terakhir, yang keempat, hukum menambal dengan perak, tambalannya itu sedikit, tapi adanya hajat, hukumnya tidak masalah, hukumnya tidak makruh. Ya, jadi hukumnya ada empat. Hukumnya ada empat. Tambalan yang menggunakan fidoh ataupun perak itu hukumnya ada empat. Yang pertama, apabila tambalannya itu besar. Tambalannya itu besar untuk berhias, hukumnya haram. Hukumnya haram. Yang kedua, tambalannya itu besar tetapi karena ada hajat, hukumnya boleh disertai makruh. Hukumnya boleh disertai makruh. Yang ketiga, tambalannya itu dengan perak tetapi sedikit. Tetapi sedikit. Tujuannya apa? Untuk berhias. Sedikit untuk berhias, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Yang terakhir tambalannya itu sedikit, terus adanya hajat, maka hukumnya adalah boleh, tidak makruh. Itu empat hukum di dalam menambal barang-barang menggunakan perak. Ya, di dalam menggunakan perak. Ada yang haram secara mutlak, ada yang boleh tapi disertai makruh, ada yang makruh, ada yang boleh. 6. Amma dobbatu zahabi, anapun utawi tambalane emas. Anapun utawi tambalane emas. Anapun utawi tambalane emas. Fatahrumu moko haram. Fatahrumu moko haram. Opo dobbatu zahab. Fatahrumu moko haram opo tambalane emas mau. Ya. Mutlakon kelawan mutlak. Mutlakon kelawan mutlak. Ya, kalau tambalannya itu tambalan dengan emas, itu secara mutlak haram. Ya, haram secara mutlak. Baik itu tambalannya besar ataupun tambalannya sedikit. Baik tambalannya itu adanya hajat ataupun tidak adanya hajat, haram secara mutlak. Itu kalau tambalannya menggunakan tambalan emas. Kama kaya oleh keterangan. Kama kaya oleh keterangan. Sohahu. Sohaha kang benerakan. Hu ingma sopo an-Nawawi Imam Nawawi. Sohahahu kang benerakan hu ingma sopo an-Nawawi Imam Nawawi. Ya. Keterangan ini dibenarkan, disohehkan oleh Imam Nawawi. Ya, bahwasanya tambalan-tambalan, kalau tambalan itu dengan emas itu haram secara mutlak. Secara mutlak haram. Baik itu tambalannya besar ataupun tambalannya itu sedikit. Baik tambalannya itu karena adanya hajat ataupun tambalannya itu dengan berhias. Ya.
itu tetap haram secara mutlak. Berbeda dengan tambalan yang menggunakan eh, perak, itu masih diperinci. Ada yang haram, ada yang boleh tapi makruh, ada yang makruh, ada yang boleh. Nah, faslun fi istimali alati siwaki wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.